Ada seorang dokter yang tertangkap KPK. Dokter tadi terkena dengan kasus gratifikasi, yaitu suap. Tahu kan, kalau dokter biasanya bersangkutan dengan apa? Alat kesehatan. Dokter ini cukup keren, karena dimulai dari bawah, yaitu menjadi dokter sebuah puskesmas, menjadi seorang kepala bidang PNS ya, terus akhirnya menjadi wakil bupati, dan menjadi bupati, akhirnya keciduk KPK dengan dugaan gratifikasi, operasi tangkap tangan tentunya. Halo Sobat Korup, tokoh inspiratif kali ini yaitu bernama Dr. Haji Ardhito Wijaya. Dokter Haji. Dan jangan lupa, beliau juga sebagai orang NU meskipun di tingkat cabang. Jadi dia sudah dokter, haji, petugas NU, dan tertangkap oleh KPK. Cukup inspiratif kan? Dokternya juga masih muda, kelahiran tahun 80-an. Lulusan dari sebuah universitas cukup terkenal di Indonesia, yaitu Kampus Trisakti. Padahal Kampus Trisakti kan jebolannya kaum-kaum reformis kan, masih ingat kan yang tahun 98 dulu itu. Ada salah satu alumninya keciduk KPK. Ya nggak apa-apa, ya memang sudah nasibnya terciduk KPK. Tapi, yang lebih keren adalah kenapa dia tertangkap. Dugaannya adalah dia meminta 15 sampai 20% fee dari setiap pengadaan barang dan jasa. Oke, 15 sampai 20%. Terus dia di kabupaten apa? Dia di Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah itu APBD-nya 3,19 triliun. Berarti kita hitung cara goblok, kalau 20% dari APBD Kabupaten Lampung Tengah berarti berapa? Iya, betul. 638 miliar yang akan dia dapatkan ketika nanti dia menjabat. Dari Februari tahun ini sampai dengan tertangkapnya KPK, sekitar berapa bulan terakhir ini, dia sudah berhasil mengumpulkan fee proyek sebesar 5,75 miliar. Keren kan? Cukup inspiratif. Bisa kita jadikan patokan. 5,75 miliar aja belum sampai setahun untuk sebagai fee-nya. Berarti bayangkan kalau dia sudah 5 tahun menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah. Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya ini juga bukan orang sembarangan. Bapaknya juga mantan wali kota dan mantan pejabat bupati juga. Jadi memang dari turunannya sudah jadi kelas elitis. Jadi wajar kalau bapaknya bupati wali kota, ya anaknya jadi bupati wali kota juga. Dan dia juga dimulai dari wakil bupati hingga menjadi bupati. Bahkan dari kabit eselon 3 di ASN PNS, dia bisa menjadi bupati. Itu sangat luar biasa. Apalagi kalau terhitung sebagai putra daerah ya, itu pencapaiannya sangat tinggi. Karena nggak banyak putra-putra daerah yang merintis dari bawah, itu bisa menjadi pejabat tertinggi di daerahnya. Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat di PCNU ya, cabang NU di Lampung Tengah. Terus dia juga berafiliasi dulu dengan Partai Kebangkitan Bangsa, terus akhirnya maju sebagai bupati melalui PDI Perjuangan, dan terakhir tercatat sebagai anggota Partai Golkar. Sebelum terciduk KPK, beliau telah beberapa kali menghiasi viralnya di media sosial. Yang pertama, kalau masih ingat, pada tahun 2021 ada kasus seorang pejabat yang berjoget-joget dan tidak memakai protokol kesehatan. Dan akhirnya dihukum untuk membersihkan fasilitas umum, toilet kalau nggak salah. Ya, beliau Ardhito Pramana. Ardhito Wijaya. Dan yang kemarin juga beberapa waktu lalu ketika ada rapat dengar di DPR, beliau juga tertangkap tidur. Katanya sih kecapean. Ya, karena tidak peduli. Dan beberapa waktu hari sebelum dia tertangkap KPK, dia ada bikin kayak rapat dan koordinasi terkait dengan ASN-ASN di bawahnya dan bilang, ASN jangan pernah korupsi. Betul, ASN-nya jangan korupsi, tapi pimpinannya boleh. Begitu Pak Ardhito. KPK berhasil menangkap tangan ya OTT sekitar uang 5,75 miliar. Jadi modusnya itu adalah dia itu mengkondisikan atau membuat seolah-olah beberapa pengadaan proyek barang dan jasa agar dimenangkan oleh saudaranya ataupun orang-orang yang telah menjadi bohir penyandang dana ketika dia kampanye.
Loh, bagaimana caranya menyandingkannya? Kan kita kan pakai e-katalog. Bisa. E-katalog itu bisa dimanipulasi terkait dengan data penginputan perusahaannya. Jadi mereka membuat daftar spek-spek khusus atau spesifikasi teknis yang hanya beberapa atau satu dan dua vendor atau penyedia jasa yang bisa mengajukannya. Jadi maka dari itu dia harus berkoordinasi dengan para bohirnya, para vendornya. Siapa? Itu adiknya yang jadi anggota dewan. Adiknya bernama Ranu Hadi Prastya. Yang saya sangka adalah, in my humble opinion ya, beliau ini yang kemarin mencatat siapa bohir-bohir atau penyandang dana ketika dia mencalonkan bupati kemarin dan mengontak beberapa vendor-vendornya. Terus bagaimana dia mengkoordinasikan ketika SKPD tersebut melakukan pengadaan barang dan jasa? Bisa, dia langsung kontak kepala Bapedanya, kalau nggak salah PLT. Nama kepala Bapeda tersebut namanya Bapak Anton Wibowo. Jadi di Bapeda itu dia bisa melihat seluruh SKPD yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, di situ dia bisa atur tuh. Nanti speknya kamu mintanya kayak gini. Nanti ketika speknya mintanya kayak gini, tolong kondisikan si bohirnya tadi, si penyandang dana, si vendornya tadi untuk menyiapkan spesifikasi teknis seperti itu. Dan ketika dia akan melakukan pengiriman data teknis ke SKPD melalui aplikasi, jadi dia tidak hanya mengirimkan satu biasanya. Para vendor-vendor itu yang punya satu, tapi ketika dia mengirimkan, dia bisa punya 5, 7, 10 perusahaan. Jadi ketika dimasuk di data di aplikasi 10 perusahaan, ternyata 10-10-nya dia juga. Terus dia juga bisa buat 2 atau 3 perusahaan fiktif vendor lainnya yang untuk sekedar mengikuti di aplikasi, yang pada akhirnya juga kalah juga gitu. Terus bagaimana kalau ada vendor yang harganya sudah murah atau sudah murah, speknya bagus dan oke, ya berarti harus digugurkan atau diberikan kerjasama. Tuh, tapi dalam hal ini dia tidak digugurkan karena yang menang adalah vendornya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Lukman Samsuri. Tuh. Terus yang ditangkap KPK itu barang bukti diamankan sebesar 5,75 miliar gitu. Jadi ada 5,25 miliar dari gratifikasi lainnya dan 500 juta dari Bapak si Muhammad Lukman Samsuri tadi. Begitu kalau saya tidak salah dari press release-nya KPK. Kan dari Februari hingga 10 Desember dia ketangkap, dia sudah mengantongi 5,75 miliar hanya dalam bentuk fee gratifikasi. Dan itu juga Kabupaten Lampung Tengah, yang notabene kabupatennya nggak kaya-kaya amat. Bandingkan, bagaimana kalau dia Bandung, Surabaya, Bali yang PAD-nya tinggi, Papua, Kalimantan, bukan gubernur, bukan level menteri, baru kabupaten saja, kabupaten salah satu yang saya bisa bilang kabupaten kecil, bupatinya sudah bisa mengumpulkan fee sebesar 5,75 miliar. Hanya dari fee saja, belum dari yang lain. Belum ketika dia ikut proyeknya, belum ketika dia dapat uang terima kasih. Ini menurut pengakuannya 500 juta itu digunakan untuk operasionalnya. Ya nggak tahu, biasanya operasional itu kan untuk bagi-bagi uang, bagi bagi pacar-pacarnya atau bagi simpanan-simpanannya. Karena biasanya pejabat kan punya istri muda atau selingkuhan, mungkin ya. Dan yang 5 miliar itu dibayar kepada bank untuk melunasi hutang pinjaman ketika pilkada. Di beberapa video kemarin saya sudah bilang, salah satu akar korupsi di Indonesia yang sangat besar ini adalah biaya politik yang terlalu mahal. Jadi saya tidak tahu apakah berapa yang dia habiskan untuk menjadi bupati. Ya mungkin puluhan belasan atau puluhan miliar mungkin. Dan akhirnya dia harus mencari uang tersebut untuk mengganti. Bahasanya sih bang, tapi saya nggak ngerti apakah
Bank yang apa yang dimaksud juga tidak disebutkan. Apakah pura-pura bank juga saya nggak tahu. Karena nggak mungkin. Pernah nggak ke bank? Saya mau ke bank, saya mau gadai rumah saya. Buat apa? Buat biaya pilkada. Kan nggak ada. Pasti pinjaman banknya itu bank-bank vendor atau bank-bank bohir, bank-bank penyandang dana dia kemarin. Jadi gimana? Pak Ardhito Wijaya ini cukup menginspiratif kan? Dokter, masih muda, mantan ASN, mantan wakil bupati, mantan Dewan Penasehat NU, mantan PKB, mantan PDI, dan mantan Golkar. Dan apalagi saya belum masukkan kalau dia berkarir secara kedokterannya. Luar biasa. Cukup jadi tokoh inspiratif korupsi kita kali ini. Share dan subscribe kalau Anda suka konten seperti ini.